Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fajri Asrullah. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Sipangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil materi energi dalam sistem kehidupan, topik transformasi energi pada pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah kegiatan praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah semuanya sudah bergabung ya di Google Meet yang melalui Bapak kirimkan dari WA Group tadi. Semuanya sudah hadir. Baik, alhamdulillah Bapak lihat semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Oke anak-anak semua, jadi hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Walaupun sekarang ya kita berada di masa pandemi, jadi karena belum boleh tatap muka, jadi karena sekarang lagi PPKM level 3 dan level 4, jadi pembelajaran tatap mukanya itu masih belum bisa diadakan. Jadi kita belajarnya dengan daring. Itu walaupun belajarnya daring, semuanya di rumahnya masing-masing, Bapak tetap mengingatkan untuk Ananda semua harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Bagi yang sering keluar rumah, jangan lupa nanti anak-anak ya. Jadi protokol kesehatan yang pertama, kita harus rajin-rajin untuk mencuci tangan. Yang kedua apa yang kedua, Nak? Menggunakan masker. Menggunakan masker. Semuanya juga harus tetap menggunakan masker. Nah, karena kita berada di rumah masing-masing ya, jadi tidak apa-apa kita tidak menggunakan masker. Namun ketika anak-anak semua, ketika kita mau pergi keluar, bertemu orang lain, kita harus tetap selalu menggunakan masker seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus apa itu? Menghindari kerumunan. Iya, kalian harus menghindari kerumunan. Jangan malah berkerumun, berkumpul seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita cek terlebih dahulu ya. Karena belajar kita kan daring nih. Yang pertama coba Opa, ini apakah suara Bapak terdengar nggak jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Coba nyalakan kameranya semuanya ya. Nanti selama kegiatan pembelajaran Bapak minta semua kamera handphonenya itu dinyalakan untuk di-mute nanti. Nah, selanjutnya nih cek terlebih dahulu ya baterai handphone dan sinyal kalian. Jika baterainya sudah low atau lemah, nanti boleh dicas ya. Jadi sebelumnya sebenarnya Bapak udah ingatkan untuk mengecas handphone terlebih dahulu sebelum belajar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang penting, Nana. Kalau misalkan Ananda semua ingin bertanya di Google Meet ini, Ananda semua cukup tekan gambar tangan yang ada di layar Google Meet di handphone masing-masing. Ada nggak gambar tangan di sana? Iya, raise hand. Ada, Pak. Ya, Maira mencoba, Halifah, iya. Oke, ya, benar sekali. Jadi nanti bintang, iya. Jadi nanti ketika kalian mau bertanya, silakan tekan tombol tangan ya yang ada di layar HP kalian. Oke. Selanjutnya anak-anak, kalau misalkan mau ke toilet, ya mau buang air kecil, jadi nanti kalian silakan chat saja di menu chat pada Google Meet ya, kan ada menu chat atau pesannya seperti itu. Selanjutnya anak-anak, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Bapak minta untuk kali ini Ananda Halifah Ridwan
untuk bersedia memimpin doa untuk kegiatan belajar kita hari ini? Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya untuk Ananda Haliparidwan yang telah bersedia memimpin doa untuk kegiatan belajar kita hari ini. Ya, adapun tujuan kita berdoa, semoga nanti kita diberikan nikmat kesehatan, keselamatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan juga semoga nanti ilmu yang kalian dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian seperti itu. Amin. Kita absen kehadiran terlebih dahulu ya. Bapak cek semuanya apakah hadir atau tidak. Coba. Yang pertama, Apvia Erina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Bintang Wahyu Pratama. Hadir, Pak. Terakhir itu adalah Syahrani Maulidia. Syahrani. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah ke-8 anak Bapak untuk belajar hari ini itu hadir semua ya anak-anak ya. Oke, anak-anak semua, kita berada di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia itu merdeka dan kita memperingatinya walaupun masih di suasana masa pandemi seperti ini. Jadi Bapak harapkan nanti semuanya mendengarkan lagu wajib ini biar kita semakin bersemangat, jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh dan rasa cinta tanah air kita itu semakin dalam seperti itu. Di sini Bapak sudah menyiapkan instrumen lagunya, jadi sama-sama kita dengarkan, kita hayati seperti itu. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbuku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggakan. Perkataan Bung Karno tadi, proklamasi tadi luar biasa, itu Bapak harapkan bisa memicu dan memacu semangat kalian sebagai seorang pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, itu untuk melanjutkan tonggak bangsa ini ke depannya agar bangsa ini, negara ini menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi seperti itu. Bung Karno juga pernah bilang, Bapak kutip itu, 1000 orang tua itu bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda itu bisa mengubah dunia. Dan Bapak harapkan kalian selaku pemuda-pemuda generasi penerus bangsa ini nantinya akan bisa mengguncang dunia, membawa nama baik Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti itu. Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi, harus terus belajar. Akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba di sini Bapak ada foto, gambar apa ini anak? Wah, di sekolah. Sedang belajar, Pak. Gambar orang yang lagi belajar kemudian berolahraga di sekolah. Sekarang Pak tanya, apa yang kalian butuhkan agar dapat melakukan aktivitas seperti itu di sekolah? Coba. Membutuhkan energi.
membutuhkan energi. Oke, coba Zila. Apa itu energi, Zila? Kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan untuk melakukan kerja. Oke, benar sekali. Jadi aktivitas di sekolah itu kita membutuhkan energi ya. Berarti masih ingat. Nah, sekarang coba lihat bentuk-bentuk energi yang ada di alam itu apa saja coba? Angin. Listrik, energi cahaya, Energi. Oh, coba. Iya, coba kita Restu ya tadi. Coba yang terakhir Restu. Coba Restu. Ada bentuk-bentuk energi apa saja yang ada di alam, Restu? Energi angin. Iya. Energi cahaya. Iya. Energi panas. Energi bunyi. Ada lagi yang mau bantu? Masih adakah lagi? energi gerak, Energi gerak, kemudian energi potensial, energi potensial. Ya, apalagi Bintang? energi listrik. Energi listrik. Oke, sepertinya semuanya masih ingat apa itu energi dan bentuk-bentuk energi yang terdapat di alam, karena di kehidupan kita sehari-hari kita selalu pasti menemukan yang namanya energi. Oke, nah sekarang coba Bapak kemarin sudah meminta kalian untuk menyiapkan karet gelang. Nah, sekarang coba Ananda praktekkan kegiatan pada gambar di samping. Ananda Bintang coba praktekkan kegiatannya di samping. Coba tarik karetnya, kemudian Ananda Bintang lepaskan. Iya. Apa yang terjadi, Ananda Bintang? Semakin kuat kita menarik karetnya semakin jauh, Pak. Semakin jauh ya. Oke, bagus sekali. Berarti sepertinya kalian juga sudah menjawab soal pretest dan sedikit mendapatkan pengetahuan yang awal ya. Nah, nanti selanjutnya kenapa kok kita semakin tarik malahan pergerakannya semakin jauh seperti itu. Jadi nanti kegiatan ini kalian akan ketahui setelah kita belajar pada kegiatan belajar hari ini. Bapak mau cek terlebih dahulu ya hasil soal pretest yang telah kalian kerjakan yang Bapak kirimkan dari grup sebelumnya. Oh iya, ini hasil dari pretest. Nanti dari 7 orang yang mengerjakan. Kita lihat di pertanyaannya. Iya, ringkasan. Jadi ini Bapak lihat rata-ratanya itu nilainya masih di bawah ya, 44,29 poin. Nanti mediannya juga 40, rentangnya 30 sampai 60 poin. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi, tentang perubahan bentuk energi. Jadi adapun nanti harapannya kalian setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian mampu menganalisis konsep energi dengan tepat. Kemudian kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk energi yang terdapat di alam. Kemudian nanti kalian mampu menganalisis perubahan bentuk energi potensial, elastisitas menjadi energi gerak dengan tepat. Nah, nantinya harapannya kalian akan dapat menyajikan alat sederhana dari perubahan bentuk energi potensial, elastisitas menjadi energi gerak dengan tepat. Seperti itu. Selama kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan melaksanakan penilaian pada pembelajaran. Jadi yang pertama itu akan adanya penilaian sikap. Jadi nanti akan Bapak lihat bagaimana sikap kalian dalam proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak ada jurnal pengembangan diri dan juga nanti kalian akan ada penilaian diri sendiri. Kalian akan menilai selama proses kalian melakukan pembelajaran hari ini. Selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan, berikan soal pretest. Nah, nanti di akhir setelah pembelajaran nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi dan kalian akan mencoba menjawab soal evaluasi setelah pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya juga nanti ada penilaian keterampilan. Ini penilaian keterampilan itu adalah nanti kalian akan berkelompok secara berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Jadi Bapak ada lembar observasi kelompok seperti itu. Bapak ada sebuah video dan Bapak minta coba kalian tonton video yang Bapak tampilkan ini, perhatikan dan amati video yang Bapak tampilkan ini.
anak-anak semua. Sudah menonton semuanya? Sudah. Oke. Coba dari video tadi, ada kegiatan apa saja yang kalian tangkap dari video tadi, anak-anak? Ada orang yang menjual sate. Oh ya, orang menjual sate. Terus, Halimah, tidak apa-apa, jangan malu-malu, silakan kemukakan. Menyalakan api. Menyalakan api. Ya, ada yang lagi mau menyalakan api ya. Iya. Oke, nah sekarang coba Ananda semua, coba kira-kira dari video yang Bapak tampilkan tadi, ya, coba ajukan pertanyaan, masalah apa yang bisa kalian ambil dari video tadi, seperti itu. Dalam berupa pertanyaan. Ya, Halipah, coba Halipah. Ada pertanyaan apa, Halipah? Yang bisa Halipah ajukan? Bagaimana energi angin dapat terbentuk, Pak? Bagaimana energi angin dapat terbentuk ya? Oke, Halipah. Bagaimana? Oh ya, bagaimana energi angin ya dapat terbentuk? Oke, coba dari video tadi, dari 3 kejadian tadi, apalagi coba yang pertanyaan, apalagi masalah yang bisa kalian ajukan dalam bentuk pertanyaan. Yuk, siapa lagi anak-anak? Oh ya, Restu R, silakan anak-anak. Restu R, silakan, raise hand ya. Apakah cara yang dilakukan tukang sate efektif? Apakah cara yang dilakukan oleh tukang sate tadi efektif ya? Angin merupakan cara yang efektif. Yang terakhir coba ada lagi yang ingin menyampaikan kira-kira masalah apa dalam bentuk pertanyaan, siapa? Ya, Bintang. Ya, silakan Bintang. Adakah alat sederhana yang dapat menghasilkan angin dari perubahan bentuk lainnya? Oke, adakah alat sederhana yang dapat menghasilkan angin dari perubahan bentuk lainnya? Perubahan bentuk energi ya, energi lainnya. Bapak ulangi, jadi ini dari video tadi, identifikasi masalah, diajukan pertanyaan yang pertama, itu Halipah menanyakan, Pak, bagaimana Pak energi angin dapat terbentuk? Nah, kemudian si Restu tadi ya, yang kedua dia bilang, Pak, apakah cara yang dilakukan oleh tukang sate sama orang yang menyalakan api untuk menghasilkan angin tadi merupakan cara yang efektif? Nah, selanjutnya Bintang itu bilang, adakah alat sederhana yang dapat menghasilkan angin dari perubahan bentuk energi lainnya? Oke, anak-anak semua, dari 3 identifikasi masalah tadi, dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian tadi, dapat kalian jawab nanti secara berkelompok setelah melakukan kegiatan pada LKPD. Pak akan bagi kalian menjadi 2 buah kelompok. Jadi di sini kelompok 1 itu adalah Halipah Ridwan, Afia, Halimah dan Syahrani. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah Bintang, kemudian Angel Tatimera, Restu R dan Zila. Jadi di sini kalian secara berkelompok akan mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan. Jadi nanti Ananda semua akan Bapak kumpulkan dalam grup WA. Nanti kalian akan bekerja di grup WA. Di sana nanti pembagian tugasnya. Kemudian kalian juga berdiskusi untuk menjawab analisis dan mengisi data hasil pengamatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang transformasi energi. Itulah hasil video dari kelompok 1. Data pengamatan. Tabel 1. Hasil pengamatan kipas angin sederhana. Jumlah karet gelang 4 buah. Jumlah putaran 30. Reaksi potongan kertas tidak melayang. Jumlah putaran 50. Reaksi potongan kertas tidak melayang. Jumlah putaran 70. Reaksi potongan kertas melayang. Jumlah putaran 90. Reaksi potongan kertas melayang. Analisis 1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimana perbandingan melayangnya potongan kertas dengan pertambahan panjang karet gelang melalui putaran yang dilakukan? Jawab. Jika panjang karet semakin panjang, maka melayangnya potongan kertas semakin deras. Dan derasnya angin yang dihasilkan juga bergantung pada putaran. 2. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimana pengaruh pertambahan panjang karet dengan besar energi potensial elastisitas yang dihasilkan? Jawab. Jika putaran yang diputar semakin banyak, maka besar energi potensial elastisitas yang dihasilkan juga semakin besar. 3. Berdasarkan kegiatan belajar yang telah dilakukan, tuliskan persamaan untuk energi potensial elastis. Jawab. Energi potensial elastisitas. Rumusnya adalah 1/2 dikali delta X kuadrat. Keterangannya, energi potensial elastisitas Joule. Konstanta bahannya Newton per meter. Dan data X adalah bertambah panjangnya meter. Kesimpulan. 1. Jika panjang karet semakin panjang, maka angin yang dihasilkan semakin deras atau kencang. 2. Jika karet semakin panjang, maka energi potensial elastisitas yang dihasilkan semakin besar. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 1. Untuk tadi Syahrani yang mempresentasikan hasilnya. Oke, baik. Anda semua sekarang coba apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 terhadap kelompok 1 terhadap hasil dari diskusi mereka? Silakan diajukan pertanyaannya. Izin bertanya untuk kelompok 1. Iya, silakan Restu. Mengapa saat putaran ke-50 kertas tidak melayang? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Silakan untuk kelompok 1. Ya, Alifah Ridwan, silakan coba. Karena jumlah putarannya sedikit dan energi yang dihasilkan kecil. Oleh sebab itu, reaksi potongan kertas tersebut tidak melayang. Oke, ya bagaimana tadi pertanyaan dari kelompok 2 Restu? Apakah
Cukup jawaban dari kelompok 1? Cukup, Pak. Cukup, oke. Ya, nanti akan Bapak tambahkan lagi pada saat di penguatan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kelompok 2? Tidak, Pak. Oke, jika tidak, kita kasih tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 1. Ya, kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Timaira. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Selanjutnya, tabel pengamatan. Jumlah karet gelang 4 buah, jumlah putaran 30, reaksi potongan kertas tidak melayang. Jika semakin banyak melakukan putaran pada botol kipas angin, maka melayangnya potongan kertas semakin deras atau kencang. Kesimpulan 1. Jika panjang karet semakin panjang, maka angin yang dihasilkan semakin kencang. Yang kedua, jika panjang karet semakin panjang, maka energi potensial elastisitas yang dihasilkan semakin besar. Oke, ya itu tadi presentasi dari kelompok yang kedua. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Angel Timaira selaku perwakilan dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, nah anak-anak semua, untuk dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk hasil dari diskusi, hasil dari kerja kelompok dari kelompok 2? Silakan kelompok 1. Tidak. Jelas. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas ya. Tadi setelah presentasi dari masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1 maupun kelompok yang kedua, kemudian tadi juga ada pertanyaan dari kelompok 2 terhadap kelompok 1 ya. Jadi akan Bapak tambahkan sedikit informasi. Ini Bapak putar terlebih dahulu. Iya, dari video tadi hampir sama dengan yang telah kalian buat juga untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi kelompok 2 ada yang bertanya, kok Pak putarannya 30 tidak melayang, putarannya 50 tidak melayang. Jadi anak-anak, melayangnya kertas itu kan berdasarkan dari jumlah putaran. Benar? Ya, jadi ketika kalian memutar botol ini, itu artinya apa? Artinya karet yang berada pada dalam botol ketika kalian putar, dia akan membentuk yang namanya lilitan kan? Berarti lilitan pada karet itu membuat semakin bertambah panjangnya karet gelang tadi. Jadi ketika diputar 30, diputar 50, pertambahan panjang karetnya itu masih kecil. Sehingga energi potensial elastisitas yang dimiliki oleh karet tadi juga kecil. Sehingga energi angin yang dihasilkan juga kecil, sehingga tidak bisa untuk menerbangkan atau melayangnya potongan-potongan kertas. Berbeda dengan hasilnya tadi Bapak lihat, ada yang sudah 70 kali putaran sampai 90 dan 100 untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak lihat semakin banyak putaran yang kita buat, berarti semakin bertambah panjangnya karet itu, berarti semakin juga bertambah besar energi potensial yang dimilikinya. Sehingga energi angin yang dihasilkannya juga akan semakin besar seperti itu. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pertanyaan yang telah kita ajukan di awal. Coba, apakah cara yang dilakukan oleh tukang sate dan orang yang menyalakan api untuk menghasilkan angin tadi merupakan cara yang efektif, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena yang dilakukan tukang sate juga membutuhkan energi yang lebih besar. Yang lebih besar. Oke, berarti kita harus mencari alat yang memudahkan seperti itu ya, sesuai dengan pertanyaan bintang yang ketiga tadi. Adakah alat sederhana yang dapat menghasilkan angin dari perubahan bentuk energi lainnya? Apakah ada, anak-anak? Ada, Pak. Ada. Coba alat apa yang kalian buat tadi? Buat kipas angin dari botol bekas. Kipas angin dari apa? Bekas. Botol dan karet.
membuat kipas angin dari botol bekas dan karet. Berarti terjadi perubahan energi apa, anak-anak? Dari energi potensial elastisitas ke energi gerak, energi gerak dan energi gerak menghasilkan energi dapat angin. menghasilkan angin. Oh ya, benar sekali. Awalnya itu dari bentuk energi potensial elastisitas pada karet, kemudian sehingga ketika diputar, memutar baling-baling kipasnya, sehingga dan juga menimbulkan yang namanya energi angin seperti itu. Nah, Bapak juga selama kalian diskusi, bekerja kelompok, Bapak juga melaksanakan penilaian pada observasi kelompok, dan inilah hasilnya. Kita lihat untuk kelompok yang satu itu mendapatkan 2 buah bintang. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Iya, nah sekarang coba kita lihat untuk kelompok yang kedua, berapa bintang yang didapatkannya. Iya, kelompok 2 mendapatkan 3 buah bintang. Kami dapat berapa bintang? Ya, walaupun perbedaan 1 bintang, tapi secara umum kalian sudah belajar dengan baik sekali, sudah berdiskusi dari WA Group, kemudian sudah berani untuk mempresentasikan. Nah, nanti semoga kedepannya pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi, anak-anak. Melihat apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan melaksanakan evaluasi pengetahuan. Nah, evaluasi pengetahuannya kita melalui aplikasi Quizizz seperti pertemuan sebelumnya, biar lebih menyenangkan, biar lebih interaktif. Dan soalnya ada 10, cuman waktunya tidak lama. 1 soal Bapak batasi 1 menit saja. Dirinya di sini sudah Bapak siapkan linknya. Nanti setelah pembelajaran silakan kalian mengisi penilaian diri kalian melalui Google Formulir yang sudah Bapak siapkan. Nanti linknya akan Bapak kirimkan ke grup ya, anak-anak ya. Oke, silakan anak-anak jawab soal evaluasinya sambil interaktif di Quizizz. Ada 10 soal pertanyaan, silakan Anda jawab semua. Oke, Nekat 1 adalah Restu Halimah. Ya. Anak-anak semua, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak semua? Menyenangkan, Pak. Bermanfaat ilmu yang didapatkan hari ini? Bermanfaat. Teman berikutnya kita akan belajar tentang makanan sebagai sumber energi ya, seperti itu. Jadi nanti kalian baca lagi bahan ajarnya, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita tutup dengan berdoa lagi ya, seperti itu. Tadi siapa yang bukanya? Halifah ya? Coba sekarang Bapak minta Bintang yang menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan Bintang, Ananda Bintang. Ya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Masing-masing berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ananda Bintang yang sudah bersedia memimpin doa untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.